Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sebelumnya izin Santi mempresentasikan tugas dari toksikologi lingkungan. Sebelumnya izin Santi share screen Bu. Baik Bu, di sini Santi mengambil jurnal yang berjudulkan pengaruh konsentrasi pemaparan surfaktan alkil benzen sulfonat terhadap toksisitas dan kerusakan jaringan ikan nila. Sebelumnya, perkenalkan Bu, nama Santi Fauri, kami Putri, BP 1910-94-1023. Untuk konten dari ini, yang pertama itu ada latar belakang, ada metodologi, ada hasil dan pembahasan, dan ada kesimpulan. Yang pertama, untuk mengenai latar belakang, di mana yang melatar belakangi jurnal ini itu di mana produksi deterjen yang terus meningkat setiap tahunnya yang selalu digunakan untuk kebutuhan masyarakat dalam bahan pembersih. Nah, di mana deterjen merupakan senyawa kimia yang banyak digunakan dalam rumah tangga maupun industri. Nah, di dalam deterjen itu mengandung ABS, di mana banyaknya limbah-limbah dari rumah tangga dan maupun industri ini dibuang ke sungai ataupun ke aliran-aliran air yang seharusnya tidak dibuang ke sana. Nah, oleh karena itu, untuk informasi pengaruh dari ABS ini terhadap benih ikan nila ini masih jarang diteliti. Oleh karena itu, kita diperlukan kajian mengenai toksisitas dan analisis histologi dari dampak pemaparan dari deterjen ABS terhadap ikan nila, di mana dalam penelitian ini dalam jurnal ini itu melalui studi biosai untuk menentukan nilai LC50 dengan durasi waktunya itu selama 96 jam. Nah, untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsentrasi toksisitas dari alkyl benzen sulfonat atau ABS terhadap kematian dari ikan nila pada waktu 96 jam dan tingkat kerusakan jaringan insang dan hati dan pemaparannya itu selama 4 hari dan 30 hari. Selanjutnya itu mengenai metodologi. Nah, untuk metode yang digunakan di sini ada metode eksperimental dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan, di mana uji LC50-nya itu dengan uji biosai dengan konsentrasi yang digunakan berdasarkan hasil dari uji pendahuluan dan mengacu pada seri logaritmik. Nah, 6 perlakuan tersebut itu ada perlakuan A, B, C, D, E, dan F, di mana perlakuan A sampai F ini dipengaruhi oleh penggunaan konsentrasi alkyl benzen sulfonat, di mana dapat dilihat untuk perlakuan A itu 0 mg per liter, perlakuan B 2,4 mg per liter, perlakuan C 5,6 mg per liter, perlakuan D 7,5 mg per liter, perlakuan E itu 10 mg per liter, dan perlakuan F itu 13 mg per liter. Nah, pada metode pada pemaparan deterjen ABS ini itu berupa metode pergantian air atau static test, di mana media uji diganti secara teratur dengan selang waktu tertentu dan dilakukan sebanyak 2 hari sekali. Nah, kegiatan ini dibagi menjadi 2 tahap, itu ada uji pendahuluan dan penelitian utama. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Nah, di mana hasil dan pembahasan yang diambil di sini, pertama, aplikasi ABS menimbulkan efek pada ikan nila. Yang kedua, ada efek dalam jangka waktu singkat dan dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga itu ada hewan uji mengalami gejala. Nah, untuk uji toksisitasnya sendiri itu ada uji akut dan uji subletal, di mana untuk uji akut ini dilihat efeknya dalam jangka waktu singkat dan uji subletal ini berdasarkan jangka waktu yang lama. Nah, untuk gejala yang dialami ikan tersebut, di mana dalam penelitiannya itu ikan tersebut mengalami stres, dan selain itu nafsu makannya menurun, gerak renangnya yang kurang stabil, dan cenderung berada di dasar akuarium. Selanjutnya, untuk mengenai organ yang diamati, di mana organ-organ yang terkontaminasi seperti organ insang dan hati tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena terjadi kerusakan jaringan. Nah, pada uji definif itu menunjukkan kematian 50% hewan uji selama 96 jam, dan yaitu pada konsentrasi 7,5 ppm. Di sini dapat dilihat tabel 1 itu mengenai uji kerusakan jaringan pada ikan nila, di mana dari konsentrasi dari perlakuan yang diberikan, di mana konsentrasi 2,4 ppm sampai 13 ppm
itu dapat dilihat semakin besar konsentrasinya, maka semakin besar jumlah ikan yang mati. Selanjutnya itu mengenai kisaran suhu pada masa percobaan. Nah, di mana diketahui suhu optimal itu berada pada kisaran 22 sampai 37 derajat Celcius. Sedangkan pada tabel dapat dilihat kisaran suhu yang digunakan itu antara 25,3 sampai 27,8 derajat Celcius. Nah, sehingga dapat diambil kesimpulan suhu yang digunakan pada penelitian ini tergolong normal sehingga tidak terjadi kematian pada ikan pada saat penelitian atau tidak adanya berpengaruh suhu terhadap penelitian. Nah, selanjutnya itu tabel 3 itu kisaran pH pada masa percobaan. Nah, di mana dalam teorinya perairan dengan kisaran pH 6,6 sampai 9 itu masih dapat menunjang untuk keperluan kehidupan ikan secara normal. Nah, di penelitian ini pH yang digunakan itu berkisaran antara 6,02 sampai dengan 7,5. Nah, di mana dari pH yang digunakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pH yang digunakan masih dalam batas normal dan masih dapat ditolerir oleh ikan. Nah, selanjutnya kisaran DO pada masa percobaan, di mana oksigen terlarut atau DO itu merupakan parameter kualitas air yang penting, di mana kandungan oksigen terlarut 3,0 ppm atau kurang dari itu dapat membahayakan ke ikan, di mana jika konsentrasinya kecil maka dapat menyebabkan kematian pada ikan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu konsentrasi dengan besaran 7,56 ppm itu dapat mematikan ikan sebanyak 50% selama 96 jam. Jaringan insang pada konsentrasi 10 ppm dan 13 ppm yang paling parah. Sedangkan untuk uji toksisitas subletal, konsentrasi 2,4 ppm tidak jauh berbeda dengan 5,6 ppm. Untuk jaringan hati pada konsentrasi 13 ppm yang itu mengalami kerusakan yang paling parah. Sedangkan pada uji toksisitas subletal, konsentrasi 2,4 ppm tidak jauh berbeda dengan konsentrasi 5,6 ppm. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai jurnal yang Santi angkat. Bu, berikutnya itu penjelasan mengenai pertanyaan yang ditanyakan pada waktu presentasi, di mana itu pertanyaan pertama itu ada dari Ferdinansyah, di mana pertanyaannya itu apa pengaruh yang ditimbulkan terhadap manusia yang memakan ikan tersebut atau ikan yang mengalami konsentrasi yang tinggi, tingkat kontaminannya yang tinggi. Nah, jawabannya yaitu dalam jurnal yang diangkat itu tidak terlalu membahas mengenai pengaruh akibat yang ditimbulkan jika manusia mengkonsumsi ikan tersebut. Namun dari berbagai sumber lain yang Santi cari itu menyatakan bahwa jika ikan yang mengandung atau yang terkontaminasi dengan konsentrasi yang tinggi dengan zat pencemar yang ada dalam tubuhnya, jika termakan oleh manusia maka manusia tersebut dapat mengalami keracunan dan dapat juga mengalami sakit perut. Nah, pertanyaan mungkin itu jawaban untuk pertanyaan dari Ferdi. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Farolido, yaitu apakah masih ada perlu dilakukan penelitian lanjutan. Nah, jawabannya itu masih perlu dilakukan penelitian lanjutan. Nah, penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan itu bisa dengan salah satunya mengidentifikasi pengaruh ikan yang terkontaminasi ABS jika termakan oleh manusia. Nah, selain itu juga bisa dilakukan penelitian lanjutan di mana pada penelitian yang dilakukan sekarang itu menggunakan waktu 96 jam. Nah, dan bisa juga diganti dengan waktu penggunaannya itu menjadi 100 jam ataupun lebih. Nah, tadi juga menggunakan kisaran suhu 25 sampai 27 derajat Celcius. Nah, bagaimana jika penelitian lanjutannya dilakukan peningkatan suhu ataupun dilakukan dengan peningkatan pH? Mungkin itulah yang bisa dilakukan untuk penelitian lanjutan yang bisa dilakukan. Mungkin sekian jawaban dari untuk pertanyaan Rido. Nah, selanjutnya untuk referensi jurnal dapat dilihat pada layar. Mungkin ini adalah sesi akhir dari presentasi Santi. Terima kasih atas waktunya, Bu, dan mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian.
Santi ucapkan terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.